Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, NPM 201434198, kelas 3I, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Nah, di video kali ini saya akan menceritakan sastra tradisional. Di sini saya mengambil tema yaitu dongeng rakyat. Nah, kira-kira apa sih itu dongeng rakyat? Nah, mari simak video berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sastra tradisional. Nah, jadi sastra tradisional. Istilah tradisional dalam kesastraan menunjukkan bahwa bentuk dari cerita yang telah mentradisi, tidak diketahui kapan mulainya dan siapa penciptanya, dan dikisahkan secara turun-temurun secara lisan. Dongeng rakyat. Pada masa lampau, dongeng diceritakan oleh misalnya orang tua kepada anaknya secara lisan dan turun-temurun, sehingga selalu terdapat variasi penceritaan walau isinya kurang lebih sama. Dongeng pun hadir terutama karena dimaksudkan untuk menyampaikan ajaran moral, konflik kepentingan antara yang baik dan buruk, dan yang baik biasanya menang. Tokoh yang dihadiri biasanya sama manusia atau ditambah makhluk lain seperti binatang dan lainnya. Jelas berkarakter datar, terbelah antara yang baik dan yang buruk. Sesuai dengan ajaran moral yang ingin disampaikan, penyelesaian hampir selalu membahagiakan. Jadi pengertian dongeng yaitu merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Nah, di sini saya mempunyai satu contoh buku dongeng yaitu mengenai penyesalan anak kata. Nah, mau tahu gimana ceritanya? Yuk, perhatikan video berikut ini. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang dongeng penyesalan anak kata. Dahulu kala, di sebuah kolam, tinggallah seekor anak kata hijau dan ibunya. Anak kata tersebut sangat nakal dan tidak pernah mengindahkan kata-kata ibunya. Jika ibunya menyuruhnya ke gunung, maka dia akan pergi ke laut. Jika ibunya menyuruhnya pergi ke timur, dia akan pergi ke barat. Pokoknya, apapun yang diperintahkan ibunya, dia akan melakukan yang sebaliknya. Apa yang harus kulakukan pada anak ini? Pikir ibu kata. Kenapa dia tidak seperti anak-anak katak yang lainnya, yang selalu menuruti kata orang tua mereka? Suatu hari, si ibu berkata, "Nak, jangan pergi keluar rumah, karena di luar sedang hujan deras. Nanti kau hanyut terbawa arus." Belum selesai ibunya berbicara, anak kata tersebut sudah melompat keluar sambil tertawa gembira. Hore! Akhirnya aku bermain sepuasnya. Setiap hari ibu kata menasihati anaknya. Namun kelakuan anak kata itu bahkan semakin nakal saja. Anak itu membuat ibu kata murung dan sedih, sehingga dia pun jatuh sakit. Semakin hari semakin parah. Suatu hari ketika dia merasa tubuhnya semakin lemah, ibu kata memanggil anaknya. Anakku, kurasa hidupku tidak akan lama lagi. Jika aku mati, jangan kuburkan aku di atas gunung. Kuburkanlah aku di tepi sungai. Ibu kata sebenarnya ingin dikubur di atas gunung, namun karena anaknya selalu melakukan yang sebaliknya, maka dia pun berpesan yang sebaliknya. Akhirnya, ibu kata pun meninggal. Anak kata itu menangis dan menangis menyesali kelakuannya. Ibuku yang malang, kenapa aku tidak pernah mau mendengarkan kata-katanya? Sekarang dia telah tiada, aku sudah membunuhnya. Anak kata tersebut lalu teringat pesan terakhir ibunya. Aku akan selalu melakukan apapun yang dilarang ibuku. Sekarang untuk menebus kesalahanku. Beberapa minggu kemudian, hujan turun dengan lebatnya, sehingga air sungai di mana anak kata itu menguburkan ibunya meluap.
Si anak katak begitu khawatir kuburan ibunya akan tersapu oleh air sungai. Akhirnya, dia memutuskan untuk pergi ke sungai dan mengawasinya. Di tengah hujan yang lebat, dia menangis dan terus menangis. Kuang, kuang, kuang. Wahai sungai, jangan bawa ibuku pergi. Dan anak katak hijau itu akan selalu pergi ke sungai dan menangis setiap hujan datang. Sejak itulah kenapa sampai saat ini kita selalu mendengar kata hijau menangis setiap hujan turun. Jadi pesan moral dalam cerita tersebut yaitu kita sebagai anak harus patuh kepada orang tua dan mendengarkan nasihat orang tua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.